balik lagi di Mana Podcast di sini. Oke, kita sekarang akan membahas tentang love language. Oke, bener bisa bikin hubungan langgeng gak sih? Iya. Oke, kalian pernah denger gak sih orang bilang, maaf ya, love language aku itu quality time. Atau aku butuh word of affirmation nih. Sekarang istilah love language udah sering banget muncul di media sosial. Jadi ini tuh beneran bisa bikin hubungan langgeng atau cuman tren aja? Oke, kita bahas. Tuh. Nah, apa sih si love language ini? Love language itu adalah seseorang yang mengekspresikan cara sayangnya kepada orang yang dicintainya. Nah, konsep ini tuh diperkenalkan oleh Gary Chapman melalui bukunya The Five Love Language. Kan ada Five Love Language kan. Intinya setiap orang bisa memiliki caranya yang berbeda dalam menunjukkan dan memberikan kasih sayang kepada orang yang dicintainya. Oke. Nah, aku mau nanya nih ke kamu, kalau kamu tuh love language-nya apa sih? Oh iya, sebelum aku tahu si love language aku ini apa, waktu itu kan tren banget ya, di mana di web tuh ada namanya apa ya, 5 love language gitu. Pokoknya kita bisa tes love Iya, language betul, kita betul. itu yang pertama itu apa sampai yang kelima itu apa. Nah, aku yang pertama itu physical touch. Physical touch banget Ya, nih. tapi emang bener banget, aku suka banget physical touch gitu. Terus yang keduanya aku quality time. Yang ketiganya waktu itu aku word of affirmation. Terus yang keempat baru tadi apa aja sih? Oh, yang keempat tuh acts of service, baru yang kelima gift. Karena emang aku tuh nggak terlalu suka gift gitu. Kalau kamu? Kalau aku dari 5 love language itu, yang pertama aku tuh orangnya suka banget quality time. Aku anaknya emang pengennya ketemu terus gitu. Terus yang kedua aku sukanya act of service. Oh my god. Aduh, cewek-cewek tuh lemah banget kan di act of service sama cowok gitu, apalagi cowok yang disuka gitu. Terus yang ketiga tuh aku word of affirmation. Yang keempat physical touch. Yang kelima baru gift. Sama berarti ya gift, kita nggak terlalu ini berarti suka. Nah, ini 5 jenis love language itu kita bahas satu-satu ya. Betul. Jadi yang pertama itu ada word of affirmation. Itu kayak kata-kata apresiasi kan. Betul, kata-kata apresiasi. Orang dengan love language ini tuh merasa dicintai lewat kata-kata. Oh my god. Contohnya kayak, aku bangga sama kamu, aku sayang sama kamu, atau cukup dari makasih ya untuk hari ini. Itu tuh udah bener-bener wow banget kan buat si yang suka word of affirmation ini. Terus semangat, kamu pasti bisa. Itu udah sih. Betul semangat banget sih. Full energi. Energinya bakalan 24 jam. Betul banget lagi, apalagi sama orang yang disuka ya. Iya, itu works banget. Berarti nih ya, yang love language-nya ya, yang suka word of affirmation itu tuh yang suka kasih kata-kata semangat ya, dan pujian-pujian gitu. Oke, yang kedua ada quality time, waktu yang berkualitas. Nah, ini tuh bukan soal lama bertemu, tapi fokus dan hadir sepenuhnya waktu kita bareng-bareng. Jadi kita quality time berdua gitu. Nah, ini tuh contohnya kayak ngobrol tanpa sibuk main HP, jadi kayak deep talk lah ya gitu. Terus nonton film bareng, jalan sore, sampai makan sambil bercerita. Gemes banget. Pengen quality time. Yang terpenting di quality time itu kayak perhatiannya itu penuh gitu. Kayak
kita saling memperhatikan gitu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ada menerima hadiah. Biasanya ini orang-orang yang suka emang love language itu suka ngasih hadiah gitu. Biasanya nih love language yang suka menerima hadiah itu orang-orang yang dia tuh emang suka kasih hadiah, kayak hadiahnya nggak harus yang mewah atau gimana, tapi kayak hal kecil. Misalnya ini cewek tuh suka coklat, Oh, suka iya. bunga, atau enggak kasih surat-surat kecil gitu yang gemes, atau barang-barang unyu gitu ya. Bukan berarti matre ya. Bukan berarti matre, tapi ya emang itu mungkin effortnya emang dia mau ngasih hadiah gitu ke kayak pasangan yang orang dicintainya. apa ya? Yang menghargai dari segi usaha atau perhatiannya dia mau ngasih hadiah ke kita gitu kan. Nah, contohnya kayak yang tadi ya. Contohnya kayak coklat, bunga, barang-barang lucu, atau enggak baju couple ya, kayak bener, gitu bener. kan. Jadi hadiah yang sederhana tapi yang penting dari siapanya. Betul. Oke, yang keempat ada acts of service. Aku suka banget sama orang-orang yang act of service. Itu adalah aku banget. Aku pengen banget punya seseorang yang act of service banget gitu, kayak dia tuh peka gitu dari hal-hal kecil gitu. Kayak nganterin pulang, terus kayak tahu gak sih kalau kita lagi misalnya kita dibonceng nih sama dia, terus dia ngeiniin apa sih yang di motor itu? Stepnya. Terus kayak itu kan hal kecil banget ya, yang bikin aduh lemah banget. Jadi love language ini tuh orang-orang yang suka merasa disayangi gitu ya. Betul, aksinya tuh terlihat dengan jelas banget. Kita tuh ngerasa disayang ketika dia tuh ngebantu kita gitu kan. Betul banget, aku suka banget sama act of service ini. Oke, yang kelima, physical touch. Oh my god, ini aku banget. Widih, kamu banget nih. Jadi kayak aku ngerasa kasih sayang yang hadir tuh dengan ya kita bersentuhan fisik gitu. Kayak kita pegangan tangan, aku senderan, atau kayak pelukan gitu, atau kayak tos doang, atau dia apa namanya yang sekarang tuh kayak ngepet, iya ngepet-pet. Apa sih ngepet-pet? Ngepet-pet kita iya, gitu. Betul. Sumpah itu suka banget sama. Iya. Apalagi kita dapat orang yang juga physical touch juga gitu. Jadi kita saling physical touch gitu. Mantap banget. Nah, itu tadi penjelasan-penjelasan tentang 5 love language. Nah, sekarang tuh apakah semua orang hanya punya satu love language? Enggak sih, menurut aku enggak. Kalau kamu gimana? Ya, karena kan aku lihat dari segi yang waktu aku cek atau aku tes di web tuh kan emang semuanya ada, cuman ada persenannya gitu loh. Kayak nomor 1 tuh kamu lebih dominan di aku nomor 1 tuh dominan di physical touch, dan itu persennya itu gede banget, kayak bisa sampai 50%, 60% ke atas gitu. Nah, yang kedua itu di bawahnya, terus di bawahnya sampai akhirnya di kelima tuh paling bawah banget, berarti bukan gak suka, cuman gak terlalu di yang nomor 5 itu gitu sih love language-nya gitu. Berarti terkadang tuh love language kita tuh belum terpenuhi gak sih menurut kamu? Belum terpenuhi gimana maksudnya? Kalau belum terpenuhi itu kayak misalnya kamu tuh udah physical touch, sudah terpenuhi, act of service-nya terpenuhi, word of affirmation-nya udah terpenuhi. Tapi kayak misalnya kayak dari hadiah kayak gitu tuh belum terpenuhi, itu gimana ya? Biasa aja sih. Karena kan emang kenapa bisa sampai persenannya di bawah banget? Belum tentu gak terpenuhi. Berarti bisa aja kita nggak suka itu. Gak suka, tapi gak suka juga bukan berarti kita gak memenuhi, gimana ya? Bukan berarti gak memenuhi love language tersebut. Oke. Nah, kenapa sih si love language ini tuh penting? Kalau kita memahami, jadinya tuh kayak kenapa penting? Karena kalau kita memahami cara pasangan merasa dicintai itu, komunikasi dalam hubungan juga bisa lebih baik lagi, ya gak sih? Betul. Contohnya itu kayak kita merasa sudah menunjukkan perhatian dari si love language itu, tapi dari segi pasangan juga kurang perhatian, tapi dengan adanya love language itu kita tahu gitu, dia tuh lebih dominan sukanya apa gitu. Kalau misalnya physical touch, kita penuhi di situ gitu gak sih? Berarti kalau ada love language ini juga kita kan bisa nanya juga kan, ya kamu tuh kayak gimana ya orangnya love language-nya. Jadi kita juga bisa sama-sama saling memenuhi love language kita masing-masing gitu. Terus nih, apakah love language itu menjamin hubungan
kita langgeng. Enggak juga sih teman-teman. Ini bukan patokan untuk hubungan kalian gitu ya. Karena Betul. ya love language ini mah bukan yang disengaja, tapi kayak ya udah sengalirnya aja. Kayak kita suka physical touch, ya udah kita tinggal bersentuhan fisik sama pacar kita atau sama suami kita kayak gitu kan. Kalau misalnya love language-nya suka ngasih-ngasih barang ya kita tinggal kasih aja gitu. Nggak harus dari unsur paksaan gitu. Tapi si Betul. love language ini itu membantu kita memahami pasangan, tetapi juga hubungan yang sehat itu membutuhkan komunikasi yang jujur. Jadi bukan bukan si love language ini tuh yang utama gitu, tapi ya salah satu untuk memahami pasangan kita gitu. Untuk memenuhi pasangan kita. Tapi kalau misalnya kita pengen hubungannya langgeng, hubungannya yang sehat, ya kita juga emang harus kembali lagi dengan komunikasi yang jujur, saling percaya, saling menghargai, komitmen juga. Kalau love language itu tuh emang kita hanya untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing aja. Saling memahami gitu. Betul. Kalau untuk hubungan yang langgeng ya kembali lagi dengan komunikasi yang baik. Oke guys, kesimpulan dari episode kali ini tuh, love language mengajarkan kita bahwa setiap orang punya caranya yang berbeda untuk menunjukkan dan menerima kasih sayang. Jadi yang terpenting itu bukan mencari siapa yang paling benar, tapi belajar memahami kebutuhan satu sama lain. Nah, karena hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, melainkan tentang bagaimana kedua orang itu bisa saling merasa dihargai, didengar, dan dicintai. Gitu. Betul banget. Oke, gitu aja sih. Jadi hubungan yang langgeng itu tuh bukan karena love language ya teman-teman. Tapi love language itu tuh untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kayak kita merasa dicintai seseorang itu, begitupun sebaliknya. Saling memahami gitu ya. Betul. Oke guys, itu aja buat episode kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu juga untuk hubungan kalian. Betul. See you.